Perkenalkan, nama saya Nimada Gina Jessica Priyangadeksa akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong hadirnya inovasi di bidang kesehatan, salah satunya Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini dirancang untuk membantu proses diagnosis pasien dan mempercepat alur kerja tenaga medis. AI terbukti mampu mengurangi beban kerja dokter dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa akurasi diagnosis radiologi dengan AI mencapai 92% dibandingkan dengan radiolog konvensional yang hanya mencapai 77,5%. AI juga bermanfaat dalam mendeteksi penyakit seperti pneumonia dan TBC melalui analisis gambar medis, sehingga proses diagnosis lebih cepat dan lebih akurat. Namun, penerapan AI masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, rendahnya literasi teknologi, serta isu etika dan regulasi yang menyangkut perlindungan data pasien dan standar profesi medis. Dengan demikian, AI dapat menjadi solusi potensial untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, asalkan didukung oleh regulasi yang jelas dan kesiapan infrastruktur yang memadai. AI hanya dapat dijadikan sebagai alat bantu dan bukan untuk menggantikan peran dokter. Selanjutnya, meskipun AI berpotensi meningkatkan deteksi penyakit, mempercepat diagnosis, dan juga membantu pelayanan medis terutama di daerah terpencil, kekhawatiran pun tetap ada, karena ini dianggap dapat menggantikan peran serta empati manusia dalam profesi medis. Para ahli juga menekankan bahwa AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti tenaga kesehatan, sehingga penerapannya perlu memperhatikan aspek etika, regulasi, dan juga integritas profesi. Topik yang kami angkat yaitu implementasi artificial intelligence sebagai sarana deteksi penyakit, peluang transformasi kesehatan, atau tantangan bagi integritas profesi kedokteran. Ini kami pilih karena relevan dengan pesatnya perkembangan teknologi medis. Tulisan ini juga bertujuan menggambarkan potensi sekaligus risiko pemanfaatan AI di bidang kesehatan, memperluas wawasan mahasiswa kedokteran dan tenaga medis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan menghadapi layanan kesehatan berbasis teknologi di masa depan nanti. Saya Nur Putu Sri Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari paper argumentatif ini. Pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan artificial intelligence dalam identifikasi penyakit dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga memperluas layanan kesehatan, terutama di daerah 3T. Lalu yang kedua, bagaimana dampak implementasi AI terhadap risiko bias data, berkurangnya peran kemanusiaan tenaga kesehatan, serta ancaman integritas profesi terkait tantangan etis, profesionalisme, dan juga teknis. Lalu yang terakhir, bagaimana strategi integrasi AI yang tidak hanya mengutamakan kualitas medis, tetapi juga menjaga integritas profesional dan etika kesehatan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan AI dalam identifikasi penyakit untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga jangkauan layanan kesehatan khususnya di daerah 3T. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dampak implementasi AI terhadap risiko bias, peran kemanusiaan, tenaga kesehatan, dan integritas profesi dari sisi etis, profesional, serta teknis. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui strategi integrasi AI yang berfokus pada kualitas medis, sekaligus menjamin integritas profesional dan juga etika kesehatan. Selanjutnya, terdapat manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, yaitu yang pertama, manfaat akademis. Ini bertujuan untuk memperluas wawasan di bidang kesehatan digital, kesiapan pendidikan kedokteran, etika, serta kualitas pelayanan. Diharapkan tulisan ini dapat mendorong keseimbangan inovasi teknologi dengan nilai kemanusiaan dan melatih kemampuan kritis, analitis, serta reflektif. Lalu, manfaat praktisnya, terutama bagi dosen. Yang pertama, sebagai referensi penyusunan regulasi pemanfaatan AI di bidang kesehatan. Bagi mahasiswa, sebagai sarana edukasi tentang integrasi teknologi untuk riset, efisiensi, dan akurasi klinis tanpa menggeser nilai kemanusiaan. Lalu yang terakhir, manfaat bagi masyarakat, yang dimana penulisan ini dapat meningkatkan kesadaran akan integrasi AI dalam pelayanan kesehatan, serta pemahaman proporsional tentang perannya sebagai penunjang perawatan. Perkenalkan, saya Ida Bagus Made Kresna Dijaya dengan 3 digit NIM terakhir saya 038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 2 yaitu argumen utama. Artificial Intelligence atau AI sangat bermanfaat untuk mendiagnosis dan perawatan kesehatan. Artificial Intelligence atau AI memiliki kemampuan untuk secara cepat dan akurat menganalisis data medis dalam jumlah besar, menentukan pola yang sulit dideteksi manusia, dan membantu dokter membuat diagnosis yang lebih
tepat. Artificial Intelligence atau AI juga dapat meningkatkan efisiensi dan hasil klinis dengan menyesuaikan perawatan berdasarkan riwayat, respon, dan karakteristik pasien. Aplikasinya termasuk analisis citra medis atau MRI dan CT untuk mendeteksi kanker atau penyakit jantung, dan algoritma prediktif untuk menilai resiko dan respon terapi. Artificial Intelligence atau AI di bidang medis memiliki potensi untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, mengurangi kesalahan diagnosis, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan kesembuhan pasien. Meskipun Artificial Intelligence atau AI memiliki potensi yang besar dalam diagnosis dan keperawatan kesehatan, ada beberapa masalah yang harus ditangani. Yang paling penting adalah keamanan data dan privasi pasien, sehingga peraturan itu sangat diperlukan. Selain itu, integrasi dari Artificial Intelligence atau AI membutuhkan kolaborasi dengan dokter yang tepat untuk menggabungkan hasil Artificial Intelligence atau AI dengan penilaian klinis. Pengembangan dari Artificial Intelligence atau AI juga harus didukung oleh pembelajaran berkelanjutan, validasi, dan uji klinis yang lebih lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yuzan Fadilah dengan NIM 25025111113. Saya berasal dari kelompok 9 Paracelsus dan saya akan mempresentasikan terkait argumen utama. Kalau kita bicara soal Artificial Intelligence atau AI, seringkali muncul pertanyaan, apakah teknologi ini akan jadi ancaman bagi dokter dan tenaga medis? Banyak orang mungkin khawatir, wah nanti kalau AI sudah bisa mendiagnosis penyakit, apa dokter masih dibutuhkan? Nah, sebenarnya kita perlu melihat AI bukan sebagai saingan, melainkan sebagai teman kerja. Justru teknologi ini bisa menjadi langkah awal menuju kemajuan medis. Saya kasih contoh sederhana deh. AI berbasis deep learning sudah digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis. Hasilnya, tingkat akurasinya mencapai 90%. Bayangkan, 9 dari 10 kasus bisa dikenali dengan tepat hanya lewat bantuan algoritma. Bukan cuma itu, AI ini juga bisa mengurangi jumlah tes expert yang biasanya cukup mahal dan memakan waktu. Tapi hebatnya, meskipun tes yang dilakukan lebih sedikit, sensitivitas atau ketelitian hasilnya tidak berkurang. Artinya, pasien tetap mendapatkan diagnosis yang akurat, tapi dengan proses yang lebih efisien. Dari sini, jelas bahwa AI bukanlah ancaman bagi dunia kedokteran. Sebaliknya, teknologi ini dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan dukungan AI, tenaga medis bisa bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif. Sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh pasien dan masyarakat luas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yuzan. Halo, perkenalkan nama saya Gede Ardiana Stamaeswara dari kelompok 9 Paracelsus dengan NIM 25025111250. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang argumen utama dari paper argumentatif yang sudah saya dan kelompok saya kerjakan. Saat kita berbicara tentang AI, ada salah satu kelebihan yang dimiliki AI yang tidak bisa kita lupakan, yaitu AI mampu mengelola data lebih baik daripada manusia. Jadi, dengan penggunaan AI, kita dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan membantu kita mengelola data pasien sehingga tenaga medis dipermudah dengan mengatur dan menerima informasi dari pasien dalam jumlah yang besar. Algoritma AI dapat mendeteksi kesalahan, inkonsistensi, serta anomali dalam data. Hal tersebut merupakan masalah yang umum sekali terjadi dalam proses pengelolaan data yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dengan bantuan AI tersebut, kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pasien-pasien ke depannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Paramita Bagus Putri dengan NIM digit terakhir 157. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bukti pendukung pada bab 2 untuk mendukung argumen utama yang telah disampaikan teman saya sebelumnya bahwa AI dapat membantu tenaga medis dalam diagnosis suatu penyakit. Di sini kami melampirkan 3 bukti yang konkret beserta 1 bukti tambahan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai AI dapat membantu tenaga medis dalam mendiagnosis suatu penyakit yang pertama, yaitu TbScreen.ai. TbScreen.ai sendiri merupakan aplikasi screening tuberkulosis yang pertama yang berbasis Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. TbScreen.ai sendiri dikembangkan oleh tim peneliti Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, yaitu Wahyono, Sarjana Komputer, Dr. of Philosophy bersama timnya.
TipScreen.ai sendiri dirancang untuk dapat diakses oleh tenaga medis maupun khalayak umum. Teknisnya cukup mudah, pengguna hanya perlu menampilkan hasil foto ronsen dada dan sistem akan otomatis menganalisis dan menampilkan persentase kemungkinan terindikasinya tuberkulosis. Namun, tim pengembang sendiri menekankan bahwa hasil yang ditampilkan bukan hasil akhir, melainkan screening awal yang perlu ditindaklanjuti oleh dokter untuk diagnosis yang lebih valid. Perkenalkan, saya Felicia Putri Gonokusumo, dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang memaparkan bukti pendukung dari argumen utama kami mengenai AI dapat membantu dalam dunia medis. Salah satu contoh dari penggunaan teknologi AI yang membantu dunia medis adalah dalam deteksi penyakit, deteksi awal penyakit kanker paru-paru yang dilakukan oleh tenaga medis di salah satu rumah sakit di Yorkshire Utara, Inggris, di mana para tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Harrogate and District NHS Foundation Trust memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses diagnosa penyakit kanker dan penyakit berat lainnya. Di mana dengan memanfaatkan teknologi AI, seluruh ronsen yang ada di Harrogate and District NHS Foundation Trust dapat dianalisa dalam kurun waktu kurang dari 30 detik. Selain itu, telah dikembangkan pula di Jakarta teknologi AI yang dapat mendeteksi penyakit khususnya kanker serviks, yaitu bernama Medin FTech AI, di mana Medin FTech AI merupakan contoh AI lab yang dikembangkan oleh sekelompok peneliti di Indonesia untuk membantu tenaga medis dalam mendeteksi penyakit, di mana teknologi ini berpotensi untuk meningkatkan akurasi dalam diagnosa dan efisiensi pengobatan, serta aksesibilitas dan skalabilitas dalam deteksi dini kanker serviks. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa penggunaan AI dalam proses screening sitologi serviks klinis menjanjikan dan berhasil mencapai sensitivitas dan spesifitas tinggi. Nilai akurasi dari penggunaan AI dalam mendeteksi kanker serviks mencapai angka 92,6% dan 96,1% secara signifikan lebih banyak dibandingkan pembacaan manual atau dengan tingkat yang sama. Perkenalkan, nama saya Kania. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai bukti pendukung. Jadi, selain berperan dalam mendeteksi penyakit, teknologi AI juga digunakan dalam bidang pembedahan, khususnya untuk mendukung presisi dalam operasi. Salah satu contohnya adalah sistem bedah Da Vinci, di mana hingga saat ini sudah ada lebih dari 1.700 sistem Da Vinci yang digunakan di rumah sakit di seluruh dunia. Bedah robotik ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan pembedahan konvensional. Misalnya, gangguan pada jaringan tubuh lebih sedikit, sayatan yang dibuat juga lebih kecil, sehingga rasa sakit pasien bisa berkurang secara signifikan. Selain itu, presisinya juga lebih baik, sehingga kebutuhan pasca obat operasi juga lebih rendah, dan proses penyembuhan pun menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, teknologi AI dalam pembedahan bukan hanya membantu dokter untuk bekerja lebih akurat, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi pasien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maha, dan pada kesempatan ini akan membahas mengenai kontra-argumen dari sisi penggunaan AI. Seperti yang kita tahu, di balik berbagai manfaatnya, penggunaan AI sebagai sarana deteksi penyakit tidak terlepas dari yang namanya risiko dan juga tantangan. Di dunia kesehatan, AI dapat mencabut peran kemanusiaan dari seorang dokter. Bagaimana tidak, peran dokter sejatinya bukan hanya untuk mendiagnosis penyakit pasien, namun juga mendukung pasien baik secara emosional maupun informasi. Selain itu, AI hanya mampu menilai data dalam bentuk CT scan maupun MRI. AI tidak memiliki kemampuan mendalam selayaknya seorang dokter untuk mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, maupun riwayat pasien. Tidak hanya sampai situ, kemampuan deteksi AI dikhawatirkan dapat menggantikan peran dokter, khususnya di bidang radiologi dan juga patologi. Apabila diteruskan, dikhawatirkan dapat memicu hilangnya pekerjaan para dokter tersebut. Perkenalkan, nama saya Marcella Indah Giovanni, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dalam bagian kontra-argumen. Di sini saya menekankan 2 poin, yaitu menyesatkan pasien dan kebocoran data pasien. Kemampuan AI juga didasari oleh kualitas daya latihnya. Apabila data yang dipakai bersifat bias, hasilnya tentu akan tidak akurat bahkan menyesatkan pasien. Meskipun memang penggunaan AI dalam mendeteksi penyakit dapat meningkatkan efisiensi dalam analisis dan diagnosis penyakit pada pasien, justru di sanalah terdapat potensi kebocoran atau buruknya proteksi terhadap data pribadi pasien karena kurangnya pengawasan yang ketat dalam pemakaiannya yang menjadi tantangan dalam pemanfaatan AI itu sendiri. Izin perkenalkan, nama saya Charlene Lim, dan sekarang saya akan menambahkan sanggahan terhadap kontra-argumen tadi.
mengenai tanggung jawab hukum yang tidak pasti terkait kesalahan diagnosis oleh AI. Jadi meskipun AI terkesan bisa menjawab semua pertanyaan yang masyarakat miliki, apabila AI memberikan kesalahan diagnosis atau memberikan informasi yang keliru terhadap pasien, tidak akan ada sosok yang wajib bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan tersebut. AI tidak dapat membuat perbuatan melawan hukum secara mandiri, karena dalam pengoperasiannya memerlukan bantuan manusia. Dalam hukum positif di Indonesia, AI bukan merupakan subjek hukum seperti manusia dan badan hukum yang secara yuridis diakui sebagai subjek hukum. Subjek hukum seperti manusia atau badan hukum adalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kekurangan ini dapat menimbulkan kebingungan hukum serta menimbulkan resiko bagi pasien serta tenaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dinar Kaila Septania. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam bidang kesehatan berpotensi untuk mengubah sistem layanan medis. Dari sisi positif, AI mampu untuk mempercepat diagnosis penyakit dengan akurasi yang tinggi, seperti pada penyakit kanker paru-paru, tuberkulosis, ataupun pada analisis ronsen. Hal ini tentunya sangat bermanfaat, terutama di wilayah 3T yang masih memerlukan dan kekurangan fasilitas dan tenaga medis. Namun, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. AI beresiko untuk mengurangi peran kemanusiaan daripada seorang dokter, yang mana menjadi seorang dokter tentunya tidak hanya mendiagnosis, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan juga informasi kepada pasien. Selain itu, AI hanya menilai data medis tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan juga psikologis pasien. Tanggung jawab atas kesalahan diagnosis pada penggunaan AI juga belum jelas, karena AI bukanlah subjek hukum. Secara keseluruhan, AI dapat menjadi alat transformasi kesehatan menuju masa depan yang lebih baik jika digunakan dengan hati-hati, etis, dan juga melalui kolaborasi antara tenaga medis dan juga teknologi. Penggunaan AI harus berupa kerjasama, bukan sebagai pengganti. AI tidak dirancang untuk menggantikan dokter, namun sebaliknya, AI bertujuan untuk membantu tenaga medis meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan beralih ke saran. Di sini saya membagi saran menjadi 5. Yang pertama yaitu ada pentingnya literasi digital dalam penggunaan AI. Di sini para tenaga kesehatan perlu di-training mengenai etika, literasi data, dan clinical reasoning berbasis teknologi dalam kurikulum kedokteran. Selanjutnya, calon dokter memahami fungsi AI sebagai alat bantu dan bukan pengganti. Di mana kita tahu bahwa AI itu bersifat kreativitas. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh AI itu masih perlu divalidasi. Jadi di sini AI masih digunakan sebagai alat bantu dan bukan pengganti. Selanjutnya yaitu menekankan nilai kemanusiaan dan evaluasi keterbatasan AI. Selanjutnya peran AI dalam praktik kedokteran, di mana AI dapat digunakan untuk menganalisis data sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Selanjutnya yaitu memperluas akses layanan kesehatan khususnya di daerah 3T dan tetap memprioritaskan empati, komunikasi, dan pertimbangan sosial psikologis pasien, di mana AI tidak mempunyai empati serta tidak dapat mengerti kondisi sosial psikologis pasien. Jadi AI di sini dapat dikatakan sebagai pembantu tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan pelatihan dan profesionalisme, di mana tenaga medis perlu dilatih untuk penggunaan AI sehingga mereka tahu bagaimana cara penggunaan AI yang baik dan benar. Setelah penggunaan teknologi harus dikritisi dan profesional. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, hasil atau jawaban yang diberikan oleh AI ini harus divalidasi lagi kebenarannya. Karena sifat AI yaitu berbasis kreativitas. Selanjutnya itu menjaga integritas profesi dokter. Selanjutnya regulasi dan perlindungan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, AI itu dapat digunakan untuk mengolah data, sehingga harus ada regulasi untuk mendasari pengolahan data sehingga data tidak bocor. Selanjutnya yaitu tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan diagnosis dan standar uji validasi klinis. Selanjutnya itu ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Di sini perlu diketahui atau perlu diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa AI di sini datang sebagai pendukung dokter atau tenaga kesehatan, bukan sebagai ancaman. Selanjutnya, transparansi peran AI dalam pelayanan kesehatan dan riset lanjutan mengukur efektivitas dan potensi AI, di mana AI ini masih terus berkembang. Jadi kita perlu kaji secara terus-menerus sebagaimana peranan AI dapat digunakan untuk membantu tenaga medis. Sekian dari saya, terima kasih.